Halo teman seperjalanan FWA, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna dan juga Ibu Oki dalam episode keempat podcast bersama dengan Financial Wisdom Academy, di mana tema kita di episode keempat ini akan lebih memperdalam berkaitan dengan 6 pilar perencanaan keuangan yang sebenarnya udah kita singgung sedikit ya Bu Oki ya di episode yang ketiga gitu ya kemarin. Kemarin ketiga yang membahas tentang kurikulumnya gitu. Nah sekarang dari beberapa kurikulum itu kita mau fokus ke 6 pilar perencanaan keuangan gitu. Nah 6 pilar kita mulai dari 6 pilar perencanaan keuangan ala Financial Wisdom Academy. Ini seperti apa sebenarnya Bu Oki? Nah sebetulnya bukan ala Financial Wisdom, tapi menurut FPSB. Ya. Oh jadi standarnya FPSB. Jadi ketika saya belajar itu, saya lihat ada hal ini penting banget untuk diketahui oleh semua orang. Karena orang kadang memandangnya satu hal aja yang paling penting dalam hidupnya, gitu ya. Padahal 6-6-nya itu penting, gitu. Yang pertama mengenai cash flow management. Cash flow management. Ya, yaitu pendapatan dan biaya. Kalau kita dalam sehari-harinya pendapatannya udah lebih besar daripada biaya, oke lah itu udah lumayan aman. Walaupun sebetulnya kalau di Financial Wisdom kita masih bisa gali lagi nih Daniel. Misalnya tadi orang yang merasa bahwa biayanya segini, ya rasanya udah bagus. Ternyata ketika digali lagi dan pakai wisdom, emosi lebih bagus, biayanya bisa dikecilin. Pengaruhnya apa kalau biayanya dikecilin? Berarti bisa menabung lebih banyak. Ya, nanti ujung-ujungnya investasinya juga lebih banyak, gitu kan. Nah, itu tentang cash flow. Biasanya saya berkutat banyak di sini, terutama tadi membahas biaya dan emosi yang sudah pernah kita bahas ya di sebelumnya. Tapi juga kita mau membahas bahwa orang yang biayanya masih lebih besar daripada penghasilannya, nah selain dari dia harus mengurangi biayanya, juga harus ada penghasilan tambahan. Nah penghasilan tambahan ini memang perlu emosi yang baik. Jangan sampai nanti ngeluh aja gitu bawaannya, ya kan? Betul. Dia udah tahu nih harus supaya surplus, tapi sambil cari surplus ngeluh melulu. Nah ini yang nggak bagus. Makanya kita pengennya dia lebih menyadari ini. Itu yang pertama. Ya? Dan berat juga ya sebenarnya kalau ngomongin, sebelum kita lanjut ke pilar yang berikutnya. Kedua, gitu. Karena kalau kita ngelihat dari cash flow management sendiri ini kan di negara kita itu upahnya juga upah minimumnya juga bisa dikatakan cukup relatif rendah. Dibandingkan dengan inflasi, dibandingkan dengan yang lain-lain, banyak yang ngeluh nggak bisa nabung gitu. Jadi kalau nggak bisa nabung, ini yang flow apaan nih? Iya. Jadi cuma habis terus ya. Habis terus, iya gitu. Karena kan konsepnya tadi adalah duit pendapatan harus lebih gede daripada pengeluaran. Dan ini nanti akan diatur ya di dalam kurikulum atau 6 pilar yang akan diajarkan oleh Financial Wisdom Academy. Iya, dan nanti pokoknya bisalah kita kayak konsultasi atau ikut kelas-kelas yang singkat gitu ya, supaya punya ide gimana caranya bisa lebih besar tabungannya. Gitu. Oke. Baik, ya. Kita beralih ke pilar yang kedua. Yang kedua itu proteksi. Ya, memang kalau kita ketahui nih, apalagi di Indonesia ya, mungkin negara lain ada yang sama, tapi mungkin juga karena literasi keuangannya udah bagus, nggak sampai kayak di Indonesia. Apa sih orang yang paling ditakutin di Indonesia? 1, agen asuransi. 2, MLM misalnya gitu ya, dan pajak. Kayaknya orang kalau ditelepon sama agen asuransi udah buru-buru tuh kalau bisa iya gitu ya, kalau bisa dia tutup teleponnya. Bagus kalau diangkat ya Bu ya, biasanya reject kalau udah ketahuan. Kan belum ketahuan ya, kalau udah belum ketahuan ya udah diangkat, begitu ngomong asuransi langsung. Gitu ya. Nah, sebetulnya asuransi ini tetap perlu banget. Ya. Bayangkan orang yang baru usia menikah, misalnya 30 tahun ya, 31 tahun atau baru punya anak. Kalau dia tidak menyediakan
menyisihkan uang untuk proteksi, apa yang terjadi ketika ketika orang tuanya tiba-tiba sakit dan meninggal. Nah, kita nggak tahu sih. Mungkin ada yang ngomong gini, tapi kan umur sekian mana ada sih yang meninggal. Nah, Daniel sendiri ini pernah ketemu nggak orang-orang yang cukup muda meninggal? Iya. Iya kan? Jadi kita memang nggak pernah tahu apakah kita termasuk di sana, tapi karena itu kita harus jaga-jaga, gitu ya. Betul. Mulailah dari yang kecil, nggak usah sampai wah UP-nya gede banget, semampunya, tapi perlu, gitu. Lebih dulu mana investasi sama asuransi atau sama proteksi? Tentu proteksi. Oke, makanya dia dijadikan pilar yang kedua ya. Tapi pilar selanjutnya sih nggak harus urutan nih Daniel, nggak harus wah yang ini harus lebih dulu, semuanya agak nyambung sih. Cuman kalau dalam hal proteksi, menurut saya untuk orang-orang yang masih muda, apalagi punya tanggungan, ya perlu banget. Gitu, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kita ngomong investasi. Investasi itu banyak orang yang tidak melakukan dengan baik, tidak sesuai profil risikonya, tapi cuma ikut-ikutan. Ya, misalnya saya dengar dari Daniel kan di Sukor, Bu Oki, ini ada saham ini bagus nih, nanti akan begini. Mungkin ngomongnya udah 3 hari yang lalu. Cuman karena saya percaya banget sama Daniel, langsung aja jebret gitu ya, ambil. Karena kita pengetahuannya kurang, nggak sesuai profil risiko saya, tapi saya ambil aja. Dan saya menganggap bahwa orang-orang yang ada di terkenal ya di podcast, YouTuber itu adalah pasti benar. Kemudian membabi buta dan saya keluarkan semua uang yang saya punya. Nah, ini kan bermasalah, ya. Jadi investasi satu harus sesuai dengan profil risiko, kedua jangan taruh di satu basket. Tabungan, reksadana, kan ada pasar uang, ada penghasilan tetap, ada juga yang saham. Nah, kalau yang masih muda mungkin berada di saham yang agak lebih banyak nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang udah usianya cukup lanjut ya jangan banyak-banyak, mungkin cuma berapa persen nih. Kalau Daniel bilang 5%, 10%, kalau yang udah usianya udah lanjut gitu kan. Yang penting menang dari inflasi dan deposito aja udah cukup gitu, kayak gitu. Kemudian ada juga kan emas, ada juga properti, ada juga kripto. Nah, sesuai nggak dengan profil resikonya? Karena kalau kita bilang nih, misalnya Daniel bilang kripto tuh bisa berapa sih, Daniel? Kalau misalnya ini untung tuh bisa sampai berapa? Wah, bisa sampai ribuan persen. Nah, kalau beruntung. Kalau beruntung ya ribuan persen. Kalau nggak beruntung, minusnya ribuan persen juga. Benar. Jadi kan hal seperti ini yang kadang-kadang kita ini cuman lihat enaknya dan bagusnya, tapi padahal ada risikonya. Ya kan, jadi dalam hal ini kripto kalau mau ya belajar yang benar, jangan langsung nafsu aja gitu ya. Kemudian emas kita juga perlu belajar ya sedikit banyak. Kalau kita nggak mau mendalami, paling tidak kita mempunyailah beberapa instrumen itu. Kemudian yang ketiga ini kita bisa keempat ya, keempat ini kita bisa ngomong soal perpajakan. Nah, kalau perpajakan, tapi sebelum kita ke perpajakan ini kan ada 6 nih ya. Ada 6 yang pertama tadi adalah cash 1, 2, flow. 3. Iya, 1, 2, 3. Yang pertama cash flow, yang kedua proteksi, yang ketiga investasi. Nah, bisa nggak dia kalau dia itu cash flow-nya masih kurang baik, tiba-tiba dia pengen investasi gitu, langsung ke pilar yang ketiga gitu. Menurut kurang baik tuh gimana persisnya? Ya duitnya pas-pasan. Duitnya pas-pasan. Pas-pasan. Misalnya kan UMR nih kayak di Indonesia dapatnya misalnya tiap bulan 6 juta gitu. Terus bayar ini itu dia cuma sisa 500.000 misalnya. Tapi dia tidak pilih proteksi, dia langsung investasi. Pertanyaannya udah punya keluarga belum? Belum berkeluarga, masih mungkin hidup kalau sendiri, belum lajang. Nah, masih Bukan hidup sendiri sandwich. Ya, bukan sandwich. Nah, itu juga pertanyaan kan. Kalau sandwich kita juga harus pikirin. Karena kalau seorang sandwich, menurut saya nih, tetap perlu nih sedikit-sedikit masuk ke asuransi. Oh gitu. Jadi asuransi dulu bukan investasi gitu ya? Karena kalau dia sampai nggak ada, berarti orang tuanya atau adiknya akan bermasalah kan. Nah, di situ perlu.
Tapi kalau misalnya tadi orang tadi nggak ada tanggungan apa-apa, saya punya langsung punya 500.000 gitu kan, investasi dulu nggak apa-apa. Karena inti asuransi adalah gini, ada nggak orang yang akan terpengaruh ketika pendapatan kamu nggak ada? Itu orang perlu asuransi. Jadi kalau contoh mempunyai anak, iya akan terpengaruh karena anak saya jadi nggak bisa hidup dan nggak bisa sekolah nantinya. Makanya perlu asuransi. Tapi kalau sendirian nggak ada yang ditanggung, langsung aja Bu ke investasi. Menurut saya sih boleh. Boleh-boleh aja. Iya. Selama itu tidak menyusahkan orang lain gitu ya, kita bisa ngatur ritmenya sendiri seperti apa gitu ya. Dan juga dari sisi asuransi sendiri, kalau memang bisa menjamin dirinya baik-baik aja ya mungkin bisa ditunda dulu, investasi dulu, atau mungkin ya diatur sendiri lah ya ininya, ritmenya seperti apa. Oke, yang kita beralih ke pilar yang keempat setelah investasi, ada tadi perpajakan. Gitu ya. Nah, kalau dari perpajakan gimana? Gini, sorry ada yang kelupaan nih. Tadi asuransi bukan hanya jiwa ya. Sebetulnya asuransi, kalau yang saya bahas juga di buku, itu asuransi harta kita. Jadi kayak misalnya kita punya rumah, kita punya mobil, ya, jangan sampai lupa di asuransi. Kalau itu udah nggak ada, terus kita kehilangan itu, ya karena apa? Amit-amit nggak ada yang mau ya. Tapi kalau misalnya karena kebakaran, karena misalnya gempa bumi atau apa hal-hal lain, nah itu kita perlu proteksi harta kita juga. Itu sebelum kita masuk sekarang nih ke perpajakan. Ya. Yang keempat adalah perpajakan. Nah, pajak ini seperti yang disebutkan dan diketahui oleh banyak orang, tidak bisa dihindari. Pasti akan kena pajak semuanya ya. Kalau dengerin podcastnya Pak Ahok, katanya semuanya kena pajak. Mau barang warisan juga katanya kena pajak juga, dan lain sebagainya. Nah, ini gimana nih kalau dari sisi pajaknya sendiri? Kalau dari segi pajak, kita melihat di investasinya aja dulu. Kita nggak bahas sangat detail ya, karena nanti kalau mau ngomong soal investasi yang lebih detail, saya bisa ngundang kan yang kerja sama EWA gitu ya. Tapi kalau kita ngomong investasi nih, banyak orang cuma lihat gini, berapa nih dapatnya? 20% bunganya, gitu kan. Tapi dia lupa di bunganya ini dipotong pajak berapa, gitu. Kemudian kita juga lihat returnnya tuh suka lupa juga ada pajaknya di situ. Nah, itu yang kita maksud bahwa dalam hal berinvestasi juga lihat berapa pajaknya sehingga netnya tuh berapa. Kemudian dalam hal kita berusaha, misalnya kita mau membuka sebuah usaha ya, UMKM gitu ya. Perpajakannya tuh perlu kita rencanakan dengan baik supaya kita tidak mengambil misalnya bagusan PT atau CV atau orang pribadi yang langsung sendiri misalnya dan sebagainya, itu perlu diperhatikan. Nah, dalam hal ini saya juga kerjasama sih sama IKPI gitu ya. Kemudian kalau yang lain lagi perpajakan hibah waris, nanti mungkin tapi ngomongnya ke yang ke-6 aja ya. Nah, jadi intinya adalah perpajakan perlu dilihat yang terkait dengan kita. Ya, kalau kita punya gaji, oke, kita tahu gaji kita berapa. Tapi kita misalnya tadi punya pensiun. Nah, pensiun ini ternyata kita tahu kalau kita mengiur di DPLK, kita pajaknya nanti pada saat keluar adalah 5%. Ya, yang mana kalau kita tidak mengiur di DPLK, maka pajaknya bisa mengikuti gaji kita. Tapi kembali lagi sih, perusahaan Anda apakah ikut DPLK atau enggak. Kalau enggak ya berarti kan nggak bisa ya memanfaatkan pajak dari DPLK ini gitu. Itu sih perpajakan. Oke. Yang perlu digarisbawahi dari perpajakan ini benar ya, pajak yang paling dekat sama kita dulu aja yang dipikirin gitu ya. Yang pertama udah pasti ada yang namanya pajak penghasilan kalau kita bekerja gitu ya. Dan yang kedua adalah pajak pertambahan nilai ya kalau beli barang, apalagi teman-teman yang sangat shopaholic ya. Dan juga sangat suka berbelanja, sangat impulsif ya. Ingatlah bahwa barang-barang yang kalian beli itu pajaknya beda-beda. Kalau beli barang mewah beda lagi gitu ya pajaknya ya. Ada pajak barang mewah. Pajak barang mewah, mau kendaraan, mau rumah dan lain sebagainya ada kena pajak barang mewah. Kalau misalnya bagi teman-teman yang suka bekerja,
jualan misalnya, nggak harus kerja kantoran. Kerjaannya jualan pun juga ini ada kena pajak juga Sekarang gitu ya. katanya ya, jadi orang-orang yang sudah sampai di mana tuh yang akhirnya sekarang udah mulai kena pajak juga. Iya. Nah, jangan kita menghindari. Kalau bisa kita tetap taat, kita tapi lakukan yang terbaik. Boleh mengetahui peraturan perpajakan mana yang bisa dihemat, tapi jangan menghindari. Itu sih menurut saya. Kalau menghindari artinya kita kemudian ngumpet-ngumpet gitu kan nih. Jadi kita juga nggak sejahtera kan ketika melakukan usaha mencari uang itu. Betul. Gitu. Jadi tujuannya untuk mempelajari di sini kan kita mau menemukan titik wisdomnya di mana nih ya. Kembali lagi ke value added dari Financial Wisdom Academy itu adalah kita mau menemukan di mana nih titik wisdomnya dengan mengetahui banyak informasi ini gitu ya. Ada pajak ini bisa nggak kita mengelolanya gitu ya supaya jadi lebih baik. Mencari gitu. yang terbaik ya. Cari yang terbaik. Kemudian ngomong-ngomong tentang pajak, e-commerce juga katanya kena pajak juga gitu ya. Ngomong-ngomong tentang jadi influencer, ternyata ada juga yang kena pajak gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya supaya tetap bisa berkarya gitu ya, dan tetap membayarkan kewajiban ya, karena katanya orang bijak taat pajak. Orang bijak taat pajak. Iya, oke. Dari pajak tadi Bu Oki sempat Pensiun mention ya di pilar yang kelima itu adalah pensiun gitu ya. Di masa pensiun ini kan ini adalah masa-masa yang sebenarnya orang itu tiba masa tiba akal gitu Bu. Jadi mungkin usia pensiun kalau kerja kantoran itu 55 misalnya ya, usia produktif selesai dilihatnya itu katanya di usia 55. Tapi banyak banget orang yang baru mikirin ini baru 5 tahun sebelumnya. Gitu. Itu udah bagus. Oh, itu udah bagus ya. Itu udah bagus, itu 5 tahun udah lumayan loh. Oh iya. Kalau kayak saya mikir dari sekarang lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Gitu, iya. Ada yang 2 bulan sebelumnya baru sadar. Dan kalau kerja di kantor swasta kadang nggak punya dana pensiun, Bu. Nah, ini bagaimana caranya FWA kemudian mengajarkan para mereka yang udah mepet umur gitu ya untuk pensiun ini? Ya, jadi kalau kita sebetulnya juga mengadakan atau menawarkan ya masa persiapan pensiun ini sebuah pelatihan ke perusahaan-perusahaan. Bedanya kita dengan yang lain adalah tadi di emotional intelligence-nya dan di holistiknya. Jadi kita nggak cuman bilang aturannya harus begini gitu ya. Tapi kita melihat juga kamu latar belakangnya apa, kamu saat ini seperti ini, apa yang sudah pernah kamu alami, apa yang bisa kamu lakukan lebih gitu ya. Nah, itu yang kelebihan kita. Jadi selain menawarkan ke perusahaan, kita juga membuat pelatihan umum. Jadi pelatihan umum ini kenapa kita mau buat? Karena kita berpikir ada orang-orang yang tidak diberikan pelatihan MPP juga oleh perusahaannya. Iya, benar. Dan kita nggak boleh pelit dalam hal ini. Sayang duit gitu ya. Padahal kalau kita melakukan ini banyak banget manfaatnya dalam hal keuangan. Satu, misalnya yang kita mulai adalah benar-benar mengetahui posisi keuangan kita. Ya, asetnya, hutangnya, investasinya kemana aja, untungnya seberapa, kemudian kemampuan kita membayar hutang sampai dengan kita pensiun, karena harusnya sebelum pensiun hutang udah harus lunas kan. Dan beberapa rasio keuangan lainnya termasuk likuiditas yang kita perlu tahu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke menyadarkan orang-orang pentingnya untuk menabung sedini mungkin, karena efek compounding interest ini banyak banget. Ya, jadi kita misalnya menabung 1 bulan 1 juta selama 5 tahun ya, misalnya gitu kan. 1 bulan 1 juta, 1 tahun 12 juta. Dikalikan 5 kita anggap 60 juta. Tapi ternyata kalau kita hitung pakai kalkulator, financial calculator, efeknya terus itu bisa sampai itu, banyak banget. Bisa lebih dari 60 juta itu ya. Dan lebihnya banyak sekali gitu. Jadi menyadarkan orang, nanti kita pada saat pelatihannya kita kasih lihat tuh
Kalau kamu berapa nih, anggap menabungnya berapa, terus efeknya begini jadi berapa, itu kita kasih lihat. Kemudian masalah mindset juga. Iya. Jadi orang kenapa sih kok banyak yang gagal? Nah ini Daniel sebetulnya kalau ngomong pensiun, salah satu alasan mengapa saya buat financial wisdom. Karena saya melihat teman-teman saya yang sudah di usia pensiun, ternyata mereka ketika di masa pensiunnya itu banyak juga yang masih belum punya asuransi, masih belum punya dana pensiun, dana darurat, investasinya juga masih belum yang terbaik. Nah, itu yang membuat mereka hanya bertahan tadi cuman berapa tahun, 10 tahun, 7 tahun, atau bahkan bertahan 2 tahun karena salah berinvestasi. Nah, kayak gitu. Yang menarik yang perlu kita ketahui dari dana pensiun ini dan dipersiapkan sejak dini, secara financial wisdom itu kita perlu menyisihkan berapa dari pendapatan kita sebenarnya? Ini juga nggak bisa dibuat satu patokan, ya, karena keadaan setiap orang berubah, ya kan. Jadi kalau kita ngomong angka berbeda, orang yang anaknya 1, orang yang anaknya 3, orangnya tidak sandwich, yang ini sandwich, dan sebagainya. Jadi kita biasanya nggak bisa ngomong satu patokan, tapi kalau orangnya datang kepada kita, kita akan berdialog dengan dia sampai dia itu bisa ngomong ini loh yang nyaman buat saya. Karena kita ngomong bukan hanya soal angka, tapi kamu nyaman nggak? Kamu bisa happy nggak dengan kayak gini? Gitu. Nah itu yang kita bicarakan ya pada saat kalau ngomong per pribadi sih. Oh, jadi karena memang dari financial wisdom ini sifatnya sangat-sangat tercustom gitu ya, Bu. Jadi harus melakukan analisa terlebih dahulu, baru nanti bisa dihitung atau diukur gitu ya. Dan diajak ngomong nih orangnya, diajak ngomong, diajak diskusi, kemudian di coaching. Di coaching gunanya apa sih? Coaching untuk memberdayakan pikirannya, ya. Jadi kalau kita cuma ngasih tahu nih, nanti begini ya gitu. Tapi keadaan dia kan berbeda dan kita kan nggak bisa tahu detail kan. Tapi kalau kita coaching, kita maunya begini ya. Apa ide kamu? Untuk supaya kita bisa begini. Nah, berbeda kan? Itu. Jadi kita juga mengkombinasikan antara training dengan coaching. Pada saat kita berbicara tentang pensiun misalnya, kita berbicara tentang cash flow, kita berbicara tentang yang lainnya itu. Nah, dan tentang masa pensiun ini nanti kita akan ada episode khusus untuk membahasnya lebih dalam. Sehingga saya mau tanya tentang pilar yang terakhir. Pilar yang terakhir ini kan ada hibah waris bagi mereka yang mendapatkan hibah dan waris tentunya. Dan sifatnya bentuknya bisa dua. Bentuknya dalam bentuk duit bisa, dan dalam bentuk barang juga bisa gitu, aset misalnya. Nah, dan yang ketiga mungkin yang orang tidak inginkan adalah utang, dalam bentuk utang warisannya gitu. Nah, ini dari sisi financial wisdom sendiri bagaimana mengajarkan kurikulum ini kepada para orang-orang yang berminat untuk mengetahuinya. Nah, gini sih. Kita takutnya nih ada yang nggak ngerti soal hibah dan waris ya perbedaannya. Jadi kalau hibah itu adalah ketika orangnya masih hidup, dia memberikan kepada orang lain atau kepada anaknya, itu hibah. Tapi kalau kita ngomong waris, artinya orang yang punya harta harus meninggal dulu. Itu baru bisa dibilang waris. Itu gitu baru bisa dibilang waris. Kemudian kalau dari segi perpajakan juga ada nih, misalnya hibah yang tidak kena pajak. Bla 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 bla, ada tuh. Jadi harus dipelajari. Gitu. Ya. Sedangkan kalau yang gampang aja, yang mungkin bisa berguna untuk teman-teman di sini, ketika kita menghibahkan ke satu keturunan di bawah, itu tidak kena pajak. Jadi misalnya dari orang tua ke anak, itu nggak kena pajak. Tidak kena pajak, kecuali anaknya ada hubungan pekerjaan dengan si orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya owner, kemudian anaknya direktur, dia mau menghibahkan, nah itu nggak boleh.
Artinya bukan nggak boleh kena pajak gitu Iya, artinya. boleh tapi kena pajak. Kalau yang tidak kena pajak seperti itu. Nah itu juga yang akan diomongin pada saat nanti konsultasi. Ya, posisinya seperti apa sih sebenarnya dan apa yang financial wisdom bisa lakukan untuk bisa yang terbaik. Gitu. Oke. Nah itu ngomong soal hibah iya, tuh. menarik nih. Boleh kasih satu contoh nggak Bu, hibah yang tidak kena pajak? Itu yang tidak kena pajak kayak seseorang yang menghibahkan ya dari orang tua ke anak, ya tapi dia menghibahkan nggak boleh uang. ada hubungan keluarga gitu. Enggak ada nggak boleh hubungan ada pekerjaan. hubungan pekerjaan. Ya, Iya, jadi itu boleh. Jadi misalnya orang tua menghibahkan uang sebesar sekian. Ya ibaratnya ya udah ngasih aja. Menghibahkan emas, menghibahkan lukisan misalnya gitu ya. Nah seperti itu sih. Waris juga kayak gitu ya. Kalau misalnya waris, hubungan keluarga enggak. boleh. Ya, gitu ya kalau waris kan ada aturannya. Kalau waris kan misalnya langsung ke anak atau kalau ininya sudah nggak ada bisa nanti ke orang tua, ada bisa juga ke paman, bisa juga kemana nanti ada golongan-golongannya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kalau golongan satunya nggak ada, baru boleh ke golongan 2. Dan sebagainya. Paham. Tapi kalau yang waris ini ada satu hal nih Daniel yang perlu banget diingat ya. Kalau kita mau mewariskan, pastikan bahwa harta kita itu sudah ada di SPT. Ini penting nih. Penting. Kalau kita mau mewariskan ternyata tidak ada di SPT, maka ketika orang yang menerima ini kan, misalnya Daniel, Daniel menerima waris 1 miliar misalnya gitu ya. Tapi nggak ada di SPT orang tua. Orang tua nggak ada tuh nilai 1 miliar gitu kan. Dianggapnya itu dapat dari mana nih? Gitu ya. Si orang tuanya juga. Ya orang tuanya tentu kalau dalam hal ini kan kalau yang waris orang tua sudah meninggal ya. Tapi dari segi yang anaknya juga nanti jadi bermasalah, akan dikenakan pajak penghasilan. Seolah-olah Daniel itu dapat dari penghasilan dari aja. Penghasilan, yang mana kena pajak. Ini yang biasa jadi masalah ini Bu. Karena tidak memahami konsep ini gitu ya. Yang padahal dikasihnya warisan tapi kok jadi masalah gitu. Ternyata ada hal-hal kecil ini yang mungkin belum dipahami ya oleh teman seperjalanan FWA. Tapi mungkin dengan memahami 6 pilar ini ya kita berharap tentunya teman-teman semua bisa mendapatkan kesadaran ya dan juga mendapatkan pelajaran supaya bisa lebih aware ya sama ada aturan, ada kaidah yang berlaku dari sisi keuangan juga gitu. Dan gak berasa udah 30 menit. Sudah 30 kembali menit lagi ya. Bu Oki, ini kita akan membahas episode ini tema ini tentunya lebih jauh di episode-episode selanjutnya ya. Tapi 6 pilar ini adalah hal yang sangat menarik untuk dibahas. Ada 6 tadi, jangan lupa. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan podcast dan juga YouTube channel dari Financial Wisdom Academy, jangan lupa berikan komentar dan pertanyaan yang menarik yang akan kita bahas, atau juga bisa langsung DM ke Instagram financialwisdom.aca terkait dengan tema kita hari ini tentunya ya. Ada 6 pilar perencanaan keuangan. Kalau kamu paling suka sama pilar yang mana? Langsung aja nanti di komen dan juga di DM. Untuk itu akhir kata kembali lagi saya ucapkan sampai ketemu ya. Saya pamit undur diri, Bu Oki juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.